teman-teman? Udah jam 1.30. Ya Bu, sambil berjalan aja. Oke, sambil nunggu yang lain kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Oke, hari ini pertemuan ke-11 kita untuk mata kuliah manajemen bencana. Yang Bu. Oke, jadi siang ini adalah pertemuan ke-11 kita untuk mata kuliah manajemen bencana, dan untuk pertemuan hari ini itu kita akan membahas tentang analisis gender dalam manajemen bencana. Jika kemarin kita di pertemuan 10 kita membahas tentang strategi pengurangan resiko bencana, kemudian di pertemuan ke-9 itu kita membahas tentang strategi pengurangan resiko bencana, kemudian di pertemuan 10 kita langsung sambil melakukan praktek aksi, kita bisa juga menganalisis bagaimana komunitas-komunitas dalam pengurangan resiko bencana. Dan untuk hari ini sebenarnya selain kita kuliah teori tentang teknik analisis gender dalam manajemen bencana, tadinya Ibu rencananya pengen juga teman-teman sambil belajar dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Sayangnya Ibu belum ketemu waktunya yang pas dengan pimpinan BPBD Kota Cirebon yang di Bima. Jadi mungkin kalau untuk belajar atau langsung ke organisasi atau lembaga-lembaga terkait kebencanaan, mungkin bisa teman-teman secara perkelompok ataupun secara individual. Kalau untuk izinnya nanti coba Ibu iniin deh. Tapi perlu kita bikin kesepakatan lagi, apakah 3 kelas ini kita langsung ke satu lembaga atau setiap kelas beda lembaga, itu nanti juga boleh kita ini kan. Oke. Boleh Ibu share ini dulu ya, materi. Oke, boleh dikonfirmasi teman-teman apakah sudah tampil di layar teman-teman? Iya. Oke, jadi untuk tema materi kita hari ini adalah analisis gender dalam manajemen bencana. Jadi kalau untuk teknik analisis gendernya itu sebenarnya ada banyak teknik. Kalau nggak salah ada 5, mulai dari teknik Hartford yang nanti kita bahas, terus ada teknik model Moser atau model SWOT. Mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan model SWOT. Terus ada model GAP juga, Gender Analysis Pathway atau model jalur analisis gender. Ada juga model PROBA atau Problem Based Approach. Itu 5 teknik analisis gender yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman terapkan untuk menganalisis kegiatan atau program dari manajemen bencana atau terkait dengan kebencanaan. Ibu mulai dari ini ya, karena Ibu hanya akan membahas tentang satu teknik analisis gender dalam melihat atau menganalisis manajemen bencana, yaitu teknik analisis Hartford yang akan kita bahas. Itu berangkat dari ternyata permasalahan gender dan kerentanan perempuan pada saat terjadinya bencana itu lebih kompleks dan lebih banyak ditemukan bila dibandingkan dengan kerentanan dan permasalahan gender laki-laki.
Artinya ketika ada bencana, ternyata permasalahan yang lebih banyak ditemukan atau lebih kompleks itu lebih ke perempuan yang mengalami kerentanan ketimbang laki-laki. Ini juga karena didukung karena perempuan itu ternyata banyak yang memiliki keterbatasan, baik secara secara tidak profesional disebabkan hilangnya akses perempuan ke sumber daya seperti alat perlindungan dari bahaya bencana dan modal finansial yang mana itu biasanya lebih tersedia bagi laki-laki. Dan perempuan ini juga menjadi kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas. Ketika saat terjadi bencana itu ternyata yang menjadi perhatian untuk proses penanganan bencana itu tidak hanya ke anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, melainkan juga perempuan itu juga perlu dilakukan perhatian atau penanganan khususnya pendampingan untuk perempuan di saat bencana. Mulai dari fase pra-bencana atau identifikasi bencana sampai terjadinya bencana, bahkan pasca terjadinya bencana. Dan posisi perempuan selain menjadi kelompok rentan atau yang perlu kita bantu atau perlu kita dampingi, tapi juga ternyata perempuan ini juga harus kita libatkan dalam hal penanganan bencana. Dan ini kita bisa gunakan atau menganalisis keterlibatan perempuan dalam manajemen bencana. Kita bisa menggunakan teknik analisis Harvard. Nah, teknik analisis Harvard ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama mulai dari identifikasi, terus tahap kedua itu desain, terus tahap ketiga itu implementasi, kemudian begitu sudah diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Mau EM kan, Mbak? Kita mulai di tahap yang pertama, yaitu dimensi perempuan dalam identifikasi program. Jadi identifikasi program ini maksudnya adalah tahap di mana informasi tentang kebutuhan, kemungkinan, kendala, dan dampak negatif maupun positif dari program terhadap kelompok sasaran, artinya kelompok perempuan dikumpulkan dan diperhitungkan. Kemudian analisis dimensi perempuan dalam identifikasi program ini lebih bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan atau peluang-peluang perempuan dalam program ataupun mendefinisikan tujuan program yang berhubungan dengan perempuan dan juga keterlibatan perempuan dalam program penanganan bencana. Dan teman-teman masih ingat nggak di materi gender ada 2 kebutuhan Panas sih kamar jadi dia. Josi Al dari maaf kepencet. Oke, kita lanjut. Teman-teman masih ingat nggak kebutuhan gender yang pernah kita pelajari di mata kuliah gender dan pengembangan masyarakat? Ada 2, yaitu kebutuhan praktis atau kebutuhan yang bersifat jangka pendek, kemudian ada kebutuhan strategis atau kebutuhan gender dalam jangka panjang. Ibu coba contohkan dulu untuk dimensi perempuan dilihat dari analisis kebutuhan praktis gender perempuan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan manajemen bencana. Jadi saat terjadi bencana itu kadang-kadang kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dari kelompok rentan. Kelompok rentan di sini lebih fokus ke perempuan, mulai dari pemenuhan kebutuhan praktis dari
kelompok wanita. Misalnya Ibu contohkan di sini MCK tertutup. Jadi kalau ada bencana perlu kita membuat MCK tertutup ini sebagai penyediaan fasilitas khusus untuk perempuan. Kan kalau perempuan itu misalnya pengen buang air kecil otomatis kan butuh kamar mandi yang tertutup, nggak seperti laki-laki yang mungkin bisa di sembarang tempat, yang penting membelakangin atau cari botol. Nah, kalau perempuan itu beda, jadi dia perlu ada fasilitas, disediakan fasilitas tersendiri untuk kebutuhan praktis, misalnya dalam buang air kecil, kebutuhan untuk buang air kecil. Terus juga alat mandi, seperti untuk penyediaan logistik, terus pakaian, otomatis kan kalau perempuan itu biasanya kita butuh pakaian-pakaian dalam atau pakaian-pakaian tertutup, karena ketika terjadi bencana itu sering banyak sekali kita temukan bahwa perempuan hanya memakai baju yang hanya satu yang pada saat itu terjadi. Nah, saat terjadi bencana itu kita butuh juga memberikan atau mengidentifikasi untuk pemenuhan kebutuhan praktis perempuan, yaitu terkait pakaian yang dapat digunakan, dan pakaiannya ini meliputi pakaian, bisa pakaian dalam atau pakaian yang bisa menutup. Soalnya kan beda ya, kalau umpamakan perempuan dengan laki-laki mungkin hanya pakai t-shirt atau yang maksudnya pakai celana pendek, enggak terlalu bisa mengundang mata, atau maksudnya apa ya, kalau perempuan kan otomatis butuh pakaian-pakaian yang tertutup biar tidak mengundang atau perhatian mata-mata lelaki gitu. Terus yang kedua, yang keempat adalah pembalut. Pembalut itu juga bisa masuk ke kategori kebutuhan yang kebutuhan praktis untuk kelompok rentan perempuan. Kemudian pil KB juga harus penyediaan logistik untuk pemenuhan kebutuhan praktis gender. Kemudian Ibu contohkan untuk kebutuhan strategis gender. Nah, kebutuhan strategis ini lebih ke jangka panjang. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang lebih sifatnya lebih jangka panjang. Di sini kita bisa lihat dari dua aspek. Yang pertama itu dari aspek kontrol, kemudian yang kedua dari aspek akses. Untuk aspek kontrol, kebutuhan strategisnya seperti bagaimana partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan strategis ini, makanya perlu adanya tindakan seperti wanita itu dilibatkan menjadi seorang anggota atau personil dari internal kelembagaan. Misalnya di sini BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu perlu ada juga partisipasi dari wanita untuk gabung di kelembagaan tersebut. Terus bisa juga perempuan itu juga harus diikut sertakan atau berpartisipasi di forum kelurahan atau desa tangguh bencana. Dan juga perempuan juga harus berpartisipasi dalam forum-forum kerelawanan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Kemudian untuk aspek akses, kebutuhan strategisnya itu bisa teridentifikasi ke dalam 4 hal. Yang pertama pengetahuan, terus yang kedua partisipasi saat terjadinya bencana atau evakuasi, kemudian partisipasi pasca bencana, kemudian hak mendapatkan manfaat. Untuk yang kebutuhan yang pertama yaitu pengetahuan akan bencana, itu perlu dilakukan tindakan seperti melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kebencanaan khusus perempuan. Misalnya gini, jadi perlu
seorang perempuan atau perempuan-perempuan itu selain menjadi peserta juga dilibatkan sebagai atau kader-kader untuk mensosialisasikan tentang kebencanaan, khususnya mungkin ke peran-peran perempuan ketika saat terjadi bencana. Kemudian untuk kebutuhan strategis yang kedua yaitu partisipasi saat bencana, yaitu saat terjadinya bencana. Jadi di sini perlu dilibatkan atau perlu ada tindakan bahwa perempuan itu harus siap menjadi relawan dalam perlu dilakukan pelatihan khusus evakuasi bencana untuk disiapkan sebagai relawan perempuan ketika terjadi bencana. Kemudian untuk kebutuhan strategis yang ketiga yaitu partisipasi pasca bencana. Jadi perlu kita melakukan pelatihan ataupun di sini maksudnya pelatihan dapur umum dan logistik. Kita perlu juga mengajak perempuan untuk menjadi relawan kesehatan atau medis, dan juga kita juga perlu mengajak perempuan untuk menjadi relawan program trauma healing. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan strategis yang keempat yaitu hak terdapatnya manfaat. Ini bisa kita lihat bahwa perempuan juga harus mendapatkan hak-haknya yaitu melalui program Jitu Pasna atau kajian pasca bencana. Oke, kita masuk ke dimensi yang kedua. Kalau dimensi yang pertama tadi adalah identifikasi program, kemudian yang kedua adalah desain program. Jadi untuk tahapan yang kedua ini lebih ke bagaimana suatu program itu didesain atau diciptakan untuk bisa meningkatkan dampak positif ataupun mengurangi ataupun menghilangkan dampak negatif dari program terhadap kelompok sasaran. Dan analisis dimensi perempuan dalam desain program itu lebih menjelaskan tentang bagaimana dampak program terhadap kegiatan, akses ataupun kontrol perempuan pada sumber daya dan manfaat yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk desain program di sini lebih teman-teman perlu pahami bahwa maksud dari desain program di sini adalah salah satu penentu apakah desain suatu program tersebut dapat memberikan peningkatan dampak positif dan juga bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif ataupun tidak. Jadi ketika teman-teman menjadi bagian dari lembaga ataupun komunitas dalam hal penanganan bencana, teman-teman selain bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan, juga teman-teman harus bisa menciptakan atau mendesain program yang mana bisa berdampak positif ataupun setidaknya mengurangi dampak-dampak negatif untuk kelompok sasaran yang mengalami bencana. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu dimensi perempuan dalam implementasi. Setelah kita mendesain program, maka step selanjutnya adalah diimplementasikan. Jadi implementasi di sini salah satu tahap penting dalam pembuatan suatu program atau kebijakan. Suatu program telah ditetapkan harus diimplementasikan agar membuat dampak dan mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya implementasi, suatu program tidak akan mencapai tujuannya dan sia-sia. Jadi analisis dimensi perempuan dalam implementasi program lebih menjelaskan tentang kaitan antara perempuan dengan area program. Misalnya gini, untuk analisis dimensi perempuan dalam implementasi program itu bagaimana perempuan itu terlibat atau mengaplikasikan program-program yang telah didesain atau program-program yang telah dibuat. Terus untuk indikator dari
dimensi perempuan dalam implementasi program seperti kesadaran personil terhadap adanya kebutuhan khusus perempuan, keterampilan dan teknik pelatihan yang dikembangkan untuk keberjalanan program, dan keterbukaan terhadap partisipasi kaum perempuan hingga kerjasama dengan organisasi lain dalam hal pemenuhan sumber daya. Jadi untuk indikator terlaksananya atau terimplementasinya program yang telah itu adalah munculnya kesadaran dari perempuan, khususnya ini perempuan yang menjadi relawan atau menjadi bagian dari kelembagaan. Terus memiliki keterampilan atau teknik pelatihan yang bisa dikembangkan atau disesuaikan dengan program yang telah dibuat. Kemudian untuk tahap yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setelah diimplementasikan perlu kita evaluasi apakah program tersebut itu sudah berjalan dengan bagaimana mestinya, atau maksudnya program tersebut itu menghasilkan atau berdampak positif untuk kelompok-kelompok rentan saat terjadi bencana, ataupun malah hanya tidak ada hasilnya, maksudnya programnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak sesuai untuk menangani masalah yang ada ketika terjadi bencana. Ibu coba bikin contoh juga analisis dimensi perempuan dalam evaluasi program. Jadi ketika teman-teman ketika terjadi suatu bencana, teman-teman diharapkan bisa mengidentifikasi, kemudian mendesain program, kemudian mengimplementasikan, dan tahap selanjutnya ketika sudah terimplementasi atau terlaksana, maka tahap berikutnya adalah dipantau dan dievaluasi. Jadi karena kita spesifik ke kelompok rentannya adalah ke perempuan, maka di sini lebih banyak ke keterlibatan perempuan dalam interpretasi data. Mulai dari misalnya ini contoh-contoh nama program yang mungkin bisa digunakan untuk penanggulangan bencana ataupun dalam saat fase tanggap darurat. Mulai dari penggunaan data terpilah itu, apakah efek programnya itu dapat diukur oleh perempuan atau dapat dirasakan oleh perempuan. Nah, itu perlu ada evaluasinya, apakah terukur ataupun tidak. Begitu juga dengan kegiatan atau program sosialisasi kebencanaan dan mitigasi bencana, terus pelatihan dapur umum dan evakuasi bencana, terus forum kelurahan atau desa tangguh bencana, atau kegiatan trauma healing, terus atau program Jitu Pasna atau kajian kebutuhan pasca bencana. Itu perlu dievaluasi mulai dari efek atau dampak dari program tersebut untuk perempuan. Kemudian perlu juga bagaimana aktivitas atau pada saat pelaksanaan, terus bagaimana akses dan kontrol saat di program tersebut diimplementasikan, kemudian bagaimana keterlibatan perempuan dalam menginterpretasikan data dari program-program yang didesain atau dibuat. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk materi teoritisnya. Tadinya setelah Ibu memaparkan materi ini, teman-teman bisa langsung menganalisis program-program pengurangan resiko bencana atau program-program tanggap darurat dari BPBD daerah atau kota Cirebon, atau mungkin Kabupaten Cirebon, atau BPBD Indramayu, BPBD Majalengka, Kuningan. Mungkin teman-teman bisa membuat kelompok untuk menganalisis program-program penanggulangan bencana dari BPBD daerah masing-masing.
Oke. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dari materi ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau tidak ada, Ibu anggap teman-teman untuk salah satu teknik analisis gender dalam melihat atau mengkaji manajemen bencana itu teman-teman bisa gunakan ketika melakukan riset ataupun terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Oh ya, terkait untuk tugas kegiatan aksi, hampir lupa. Oh ya, tindak lanjut dari kegiatan aksi kemarin, aksi peduli pantai kemarin, nanti silahkan teman-teman membuat satu tulisan atau membuat satu esai tentang peduli pantai atau tentang manajemen bencana boleh, tapi Ibu lebih mengarahkan ke kegiatan aksi kemarin. Silakan teman-teman membuat satu esai berapa ya? 500 kata. Oke, teman-teman silakan untuk tindak lanjut dari kegiatan aksi kemarin membuat satu esai dengan minimal 500 kata. Minimal 500 kata dan bukan copy paste ya. Kemudian juga dilampirkan foto saat teman-teman melakukan aksi kemarin. Dan untuk pengumpulannya boleh Ibu minta bantuan untuk PJ untuk dikumpulkan jadi satu dan nanti Ibu tinggal download di Google Drive. Soalnya Google Drive Ibu udah full, jadi mungkin PJ setiap kelas bisa membantu untuk mengumpulkan tugas esai dari kegiatan aksi kemarin. Oh iya, untuk tugas esai ini masuk ke tugas individu. Ini kan pertemuan ke 11, sebenarnya kita itu kuliah tamu dengan BPBD Kota Cirebon, tapi berhubung tidak bisa, jadi mungkin kita hanya pembahasan itu tadi. Untuk praktisnya teman-teman boleh main-main ke BPBD dengan identitas mahasiswa dengan memprogram mata kuliah manajemen bencana untuk bisa belajar tentang program-program yang dibuat atau program-program yang dilakukan oleh BPBD daerah masing-masing. Jadi untuk pertemuan ini tidak ada tugas dan kita masuk untuk persiapan pertemuan ke-12, 13, 14, dan 15. Jadi ada 4 pekan ini nanti teman-teman lebih ke praktik riset. Jadi selain kita pembelajaran, kemarin pengabdian dengan aksi, terus kita kerjasama artinya dengan kuliah tamu, sayangnya kita belum berkesempatan atau artinya untuk proses kerjasama itu teman-teman bisa secara individu dengan membawa identitas mahasiswa pengambil MK manajemen bencana. Terus untuk yang terakhir adalah riset. Jadi ada 4 pekan, yaitu pertemuan ke-12, 13, 14, dan 15. Silakan teman-teman nanti membuat kelompok
kelompok riset yang terdiri dari tiga atau empat. Maaf, boleh maaf, boleh di mute. Oke. Ibu ulang kembali. Jadi untuk pertemuan ke-12, 13, 14, dan 15 itu progres kita untuk riset. Jadi nanti silakan teman-teman membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Ibu membebaskan, boleh teman-teman ngambil tim dari kelas A, kelas B, ataupun dalam satu kelas Ibu bebaskan. Yang Ibu lihat lebih ke output ataupun kerjasama dari teman-teman, kerjasama antar anggota kelompoknya. Nah, untuk risetnya, itu silakan teman-teman meriset tentang atau terkait dengan manajemen bencana atau kebencanaan. Boleh teman-teman riset aplikasi dari fase pra bencana atau riset program-program penanggulangan bencana ataupun program-program pasca bencana, boleh teman-teman analisis. Nah, untuk riset pertemuan, karena ini ada 4 minggu, artinya kita berprogres setiap pekannya itu harus ada perkembangan atau progres. Jadi di pertemuan ke-12 teman-teman harus sudah memiliki fokus riset atau permasalahan yang ingin teman-teman kaji. Dan untuk absensi pertemuan ke-12 nanti Ibu lebih melihat di paper dari tahap awal ini, progres yang pertama. Misalnya teman-teman sudah menentukan fokus atau mengidentifikasi masalah yang ingin diangkat untuk dijadikan objek riset, kemudian teman-teman silahkan buat menyusun bab 1, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Itu untuk di pertemuan ke-12. Untuk pertemuan ke-13, teman-teman silahkan masuk ke metodologi riset yang akan teman-teman gunakan untuk mengkaji ataupun menganalisis masalah yang ingin teman-teman ambil. Misalnya teman-teman pengen mengevaluasi program pendampingan perempuan pasca bencana misalnya ya. Kemudian teman-teman tinggal buat latar belakangnya, kenapa teman-teman pengen kaji masalah itu, dan tinggal tuliskan rumusan masalahnya. Kemudian di pertemuan ke-13 harus ada progres atau perkembangan dari risetnya, yaitu teman-teman sudah bisa menentukan metodologi apa yang akan teman-teman gunakan. Misalnya teman-teman ingin riset dengan metode kuanti atau kuali atau bahkan dengan metode PAR atau metode etnografi, Ibu bebaskan. Atau mungkin teman-teman mau dengan studi pustaka, itu tidak masalah. Kemudian metode itu nggak hanya sekedar kuanti, kuali, tapi tidak ada penjelasan lebih rincinya. Misalnya teman-teman dengan kuali, terus metode analisisnya itu dengan apa? Misalnya tadi ada teknik analisis model Harvard, atau mungkin teman-teman dengan teknik analisis SWOT dalam menganalisis nanti data-datanya, itu juga perlu teman-teman tuliskan. Dan untuk progres pertemuan ke-14
adalah hasil lapangan. Jadi teman-teman harus sudah ada data yang teman-teman peroleh. Misalnya lebih ke hasil dan pembahasan untuk pertemuan ke-14. Kemudian di pertemuan ke-14 ini karena progresnya harus ada hasil dan pembahasan data yang diperoleh di lapangan, maka teman-teman harus memiliki teori atau kajian yang teman-teman jadikan patokan untuk menganalisis data teman-teman. Kemudian di pertemuan ke-15 itu lebih ke kesimpulan. Teman-teman nanti silahkan membuat kesimpulan dari hasil risetnya, kemudian teman-teman silahkan membuat rekomendasi apa yang bisa teman-teman berikan. Misalnya teman-teman mengevaluasi program, mungkin teman-teman bisa merekomendasikan atau mengkritisi program yang teman-teman jadikan objek riset. Dan untuk output dari riset ini adalah dalam bentuk artikel jurnal. Jadi kalau artikel jurnal itu beda dengan kayak makalah atau laporan yang super harus banyak halaman, banyak. Jadi kalau untuk model artikel, teman-teman bisa buat dalam 10 atau sampai 16 halaman. Jadi nggak usah lebih dari 16 atau terlalu panjang, tapi jangan juga terlalu sedikit. Jadi normalnya atau idealnya artikel itu 10 sampai 16 halaman. Jadi nanti teman-teman boleh langsung disusun dalam format artikel. Jadi step by step. Di pertemuan ke-12 teman-teman sudah menyusun pendahuluan dan rumusan masalah, kemudian di pertemuan ke-13 sudah masuk ke metodologi, kemudian pertemuan ke-14 itu teman-teman sudah mulai membuat hasil dan pembahasan dengan menggunakan teori atau konsep yang teman-teman gunakan untuk menganalisis. Kemudian di pertemuan ke-15 teman-teman sudah jadi kesimpulan dan juga saran atau kritikan untuk objek riset teman-teman. Nah, ketika di pertemuan ke-15 itu artinya sudah dalam bentuk artikel sempurna. Mungkin di situ belum ada abstrak, boleh teman-teman nanti tinggal di tambahkan atau nanti boleh Ibu bantu untuk lebih menyempurnakan. Jadi target untuk pertemuan ke-16 adalah artikel riset teman-teman ini harus terupload atau minimal tersubmit di jurnal. Dan itu dibuktikan dengan LOA atau letter of surat legalisasi bahwa artikel teman-teman itu sudah tersubmit di jurnal. Meskipun belum terpublish, kalau sudah tersubmit dan ada legalisasi dari pengelola jurnal bahwa artikel teman-teman itu diterima, maka itu sudah bisa diajukan untuk penilaian UTS. Jadi untuk output artikel riset teman-teman ini sebagai tugas ujian akhir semester teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, boleh? Mangga. Mia, ya. Silakan Mia. Ibu izin bertanya Bu. Kalau yang tadi kan Ibu jelaskan yang awal tentang tugas esai untuk orang yang kan masuknya tugas individu ya Bu, yang aksi peduli pantai gitu. Nah kalau Mia kan waktu itu nggak ikutan aksi peduli pantai, jadi itu tugasnya gimana ya Bu?
Oh Kan nggak iya, ada eh, bukti foto. kalau untuk Mia kemarin kan sebenarnya udah konfirmasi ke Ibu alasan untuk tidak mengikuti kegiatan karena lagi fase trimester ya, dan itu fase-fase inilah untuk ibu hamil harus bebas bed rest. Jadi untuk Mia mungkin ada tugas tersendiri, nanti silakan Mia japri personal ke Ibu untuk tugasnya seperti apa, nanti Ibu infokan ke Mia. Beda dengan teman-teman yang tidak mengikuti aksi kemarin karena masih di luar kota atau sakit atau ada kegiatan lain, silakan teman-teman membuat atau mengikuti kegiatan yang serupa, kemudian dibuatkan esai. Oh, seperti itu, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Punten banget, Bu. Iya. Dan kalau untuk teman-teman yang ikut aksi kemarin, tugas esainya Ibu harap pekan depan itu sudah terkumpul semua. Apalagi kan hanya 500 kata ya. Menurut Ibu itu nggak terlalu banyak, nggak sampai 1 halaman. Jadi Ibu minta untuk ke PJ hari Jumat sudah terkumpul semua tugas-tugas temannya. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin teman-teman boleh langsung menentukan atau membuat kelompok, kemudian nanti boleh dikonfirmasi ke grup kelas yang gabungan ya. Jadi Ibu sekarang lihatnya ke grup mata kuliah atau grup kelas yang gabung antar kelas A, kelas B, dan kelas C. Nanti silakan teman-teman menentukan nama kelompoknya. Misalnya nih, Zia berkelompok dengan Rizky, dengan Andre, dan dengan Roni, misalnya berempat, bentuk kelompok, kasih nama misalnya Peduli Mangrove. Namanya siapa ya, Zia, Rizky, Roni, siapa lagi, Andre, misal ya, ini cuma misal. Terus karena progresnya pekan depan itu teman-teman harus sudah ada fokus yang ingin teman-teman riset, maka silakan langsung tuliskan apa yang ingin teman-teman kaji atau teman-teman riset. Bu, punten mau nanya. Oke, mangga. Tuti ya. Iya, Bu. Untuk kelompoknya tadi satu kelompok berapa orang, Bu? Untuk kelompok 3 atau 4 orang, karena untuk nanti artikel teman-teman itu harus mencantumkan nama Ibu juga, dan Ibu juga harus bantu menyesuaikan artikel teman-teman sesuai dengan gaya selingkung jurnal yang akan digunakan untuk disubmit. Misalnya untuk kelompoknya Zia nanti ngangkat tentang mangrove untuk mengatasi abrasi pantai, mungkin bisa Ibu ajukan ke jurnal yang ada di Unhas, kan otomatis akan beda gaya selingkung jurnal yang ada di Unhas dengan yang di IAIN, atau mungkin bahkan di IAIN antar jurnal jurusan A dengan jurusan B itu memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Jadi mungkin nanti Ibu lebih ke teknik penulisannya. Kalau untuk substansi mungkin silakan teman-teman buat sesuai dengan hasil risetnya, dan nanti mungkin Ibu akan lebih, kalau untuk substansinya lebih mengembangkan dari hasil riset teman-teman. Jadi disesuaikan dengan
fokus jurnal dan juga gaya selingkung jurnal yang akan digunakan untuk disubmit. Oh, baik, Bu. Ya, masih ada yang mau bertanya? Rizky Agung 23, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin perlu Ibu ini ya, hampir lupa absensi untuk pertemuan hari ini. Silakan teman-teman mengakses ke link Google Form-nya masing-masing. Kan ada link kelas A, kelas B, kelas C itu beda-beda. Silakan diakses. Dan untuk kata sandinya sama, yaitu tema hari ini, analisis gender dalam manajemen bencana. Ditulis dalam huruf kapital. Punten, Bu, ulang lagi passwordnya apa tadi, Bu? Analisis gender dalam manajemen bencana. Ditulis dalam huruf kapital semua. Oke, mungkin itu aja. Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ke-12, karena ini kita kuliahnya lebih berbasis work in progress. Jadi untuk pertemuan 12 besok atau pekan depan kita lebih lewat WhatsApp ini aja ya. Oh, enggak. Boleh lewat ini aja, apa namanya? Google Classroom. Jadi biar teridentifikasi setiap pertemuannya gitu. Soalnya kemarin di AMI juga untuk melihat penilaian interaksi itu kalau lewat WA nilainya kurang, jadi kita alihkan ke Google Classroom untuk penguploadan work in progress riset teman-teman. Iya, kalau untuk link GCR-nya nanti Ibu buatkan, jadi Ibu harus buat ulang. Ini harus dijadiin satu, GCR-nya nggak bisa di ini. Jadi teman-teman nanti boleh bervariasi untuk kelompoknya, nggak harus dengan satu kelas. Misalnya Andre kelas C berkelompok dengan kelas A dan kelas B, itu lebih baik daripada Andre dengan kelas C, C lagi gitu. Ya, masih ada lagi? Ada yang mau ditanyakan, boleh terkait ini ya, materi tadi ataupun oh ya, untuk materi nanti juga Ibu coba share di WhatsApp kelas. Siapa tahu teman-teman akan teknik atau metode analisis Harvard teman-teman bisa gunakan untuk menganalisis data lapangan teman-teman nanti. Oh iya, Tuti mungkin boleh dibantu Ibu untuk screenshot Ya boleh dibantu partisipan. tuh. Soalnya harus pakai laptop. Oke. Kalau di Ibu yang tampil hanya 49. Oke, nanti Tuti oh oke, kalau Andre ada rekamannya boleh di
share nanti link YouTube-nya ya. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan, boleh terkait materi ataupun terkait tugas individu ataupun tugas riset ataupun untuk UAS-nya. Oke, Puja bareng dengan Iis. Oke, Ibu screenshot dulu ya untuk yang Oke, kalau tidak ada yang mau tidak ada yang teman-teman tanyakan entah terkait materi atau mungkin teman-teman mau curhat atau mau sharing pengalaman. Ya teman-teman barangkali ada yang mau ditanyain lagi nanti, barangkali masih bingung nanti beres MK. Punten Ibu, izin bertanya. Oke, mangga Syifa Dwi Wahyuni. Ibu, tadi kan saya mendengar ya kalau yang tugas apa sih yang namanya yang ngeriset itu apakah bisa pakai studi pustaka atau kita harus terjun lapangan. Tadi saya mendengar Ibu berbicara tuh bisa katanya pakai studi pustaka. Oke, untuk risetnya itu nanti boleh dengan metode studi literasi atau studi pustaka. Terima kasih Bu. Oke. Oh iya, sekali lagi Ibu tegaskan terkait untuk penilaian UAS-nya, karena ini kan bentuk artikel dan harus dipublikasi. Jadi usahakan teman-teman dalam pengutipan itu disesuaikan dengan kaidah pengutipan ini ya, entah footnote ataupun body note itu harus sesuai kaidah pengutipan. Dan satu lagi, karena artikel itu ada ininya persyaratannya, yaitu teman-teman selain dari hasil riset itu kan untuk pembahasan. Nah, untuk pendahuluan nanti teman-teman bisa mengutip dari jurnal-jurnal terbaru. Misalnya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir deh. 5 tahun terakhir, silakan teman-teman mencari artikel-artikel tentang atau yang sesuai dengan objek riset teman-teman. Jadi dari artikel-artikel tersebut teman-teman bisa jadikan untuk latar belakang atau bisa juga untuk kajian pustaka ataupun untuk perbandingan hasil riset teman-teman. Oh ya, untuk minimal jumlah artikelnya adalah 75% dan 25% adalah buku. Jadi misalnya untuk artikel minimal 10, teman-teman harus menggunakan minimal 10 artikel jurnal dengan terbitan 5 tahun terakhir. Artinya kalau ini tahun 2021, berarti artikel yang paling lama itu terbitan 2015. Kemudian buku-bukunya boleh teman-teman menggunakan 5
minimal 5 buku. Ya, untuk teman-teman yang mungkin pengen konsul atau bimbingan secara personal, mungkin bisa secara luring atau maaf secara langsung tatap muka tanpa via virtual. Boleh teman-teman nanti ketemu Ibu di jurusan Sosiologi Agama ataupun di ruang LK3, tapi lebih fokus ke dalam pembuatan artikel jurnal untuk tugas UAS ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya karena ini tanggal 8 udah masuk pertemuan ke 11, artinya Desember minggu pertama itu adalah jadwal UAS. Ya, jadi untuk Desember minggu pertama teman-teman harus sudah fix artikelnya dan siap untuk di-submit. Oke, mungkin itu aja yang perlu Ibu sampaikan. Kalaupun ada yang Ibu terlupakan, mungkin nanti Ibu infokan di WhatsApp kelas aja. Dan mohon maaf, mungkin kita harus akhiri perkuliahan sekarang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir di perkuliahan dan sudah menyatakan diri hadir di absensi Google Form, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya atau partisipasi dalam perkuliahan hari ini. Ibu tutup perkuliahan pertemuan ke-11 kita dengan mengucapkan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.